Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Meskipun pasukan Tiandu dan pasukan Tang berhasil memukul mundur pasukan Kekaisaran Wuhun, namun siapa sangka ketika pasukan Tiandu mendekati gerbang Jieling, mereka justru mendapatkan serangan kejutan. Mengetahui sesuatu terjadi di garis depan, Gelong segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti mengejar pasukan Kekaisaran Wuhun dan menunda niat mereka. Sementara itu menyadari jika ada keanehan dengan mundurnya Bibi Dong, Tang San segera membagi tugas ke anggota timnya dan membawa tetua Yang Wudi untuk ikut bersamanya menuju garis depan. Benar saja, setelah Bibi Dong tiba di benteng Jieling, Nana dan Xiu ternyata tiba tepat waktu bersama ratusan prajurit untuk membantu garis pertahanan Kekaisaran Wuhun. Bahkan mereka segera menggunakan teknik Fushiro untuk membantai pasukan Tiandu. Meskipun pasukan Tiandu telah menggunakan teknik perisai untuk bertahan, namun sayang hal itu tidak cukup untuk melindungi mereka. Terlebih lagi ketua sekte lebah juga tidak mau ketinggalan untuk membantu Hulena, sehingga membuat pihak Tiandu mengalami kerugian yang cukup besar dan terpaksa harus mundur dari benteng Jieling. Sementara itu baru saja tiba, Tang San dikejutkan jika luka pada prajuritnya memiliki campuran warna. Yang Wudi menduga jika hal itu disebabkan oleh racun warna-warni. Sambil bertarung, Yang Wudi menjelaskan, racun warna-warni adalah racun terlarang dari sekte penghancuran yang dibuat dari 10 jenis obat. Setelah target terkena obat terakhir, efeknya akan langsung bereaksi. Mengetahui hal itu jelas saja membuat Tang San terkejut. Kenapa racun dari sekte penghancuran bisa jatuh ke tangan Kekaisaran Wuhun? Yang Wudi kembali menjelaskan, ketika sekte Haotian mengasingkan diri, mereka tidak memikirkan keselamatan sekte lain, sehingga membuat Aula Wuhun saat itu melakukan aksi balas dendam kepada 4 sekte besar. Bahkan membuat adiknya yang bernama Yang Wushuang hilang dalam perang besar. Terlebih lagi selain dirinya, adiknya tersebut adalah satu-satunya orang yang bisa menciptakan racun warna-warni. 族中除我之外唯一一个懂得炼制万字花的宝典杨无双，在一场激战中失踪。他被俘虏了。 Melihat jika pasukan Tiandu benar-benar ditekan oleh teknik Fushiro Pesona Iblis, Tang San mencoba untuk menyerangnya dengan teknik Cahaya Dewa Ungu. Tapi sayang belum bisa menjatuhkan mereka. Pasalnya dengan teknik Fushiro tersebut, kemampuan mental Hulena dan Xiu pasti meningkat pesat mendekati level Feng Hao Dolo. Sehingga Tang San memutuskan untuk menggunakan teknik gabungan Mata Iblis Ungu dan Cahaya Dewa Laut. Kemudian ketua sekte lebah dan anak buahnya menggantikan posisi Hulena untuk memblokir Tang San. Tapi ya kalian tahulah, Bibi Dong aja susah buat ngalahin Tang San, apalagi keroco kayak sekte lebah.唐门暗器手法1001夜。 Tapi sayangnya aksi pengejaran Tang San sedikit terlambat. Pasalnya beberapa pasukan Kekaisaran Wuhun yang selamat berhasil memasuki gerbang Jieling. Kemudian Yang Wudi melampiaskan kemarahannya dan meminta pihak Kekaisaran Wuhun untuk menyerahkan adiknya yang telah berkhianat. Ketua sekte lebah mengatakan, meskipun adiknya keras kepala dan mencoba untuk bunuh diri agar resep racunnya tidak menyebar, namun dengan kemampuan Bibi Dong untuk mengendalikan pikiran, hal tersebut bukan menjadi masalah besar. Mendengarkan hal itu semakin membuat Yang Wudi terlihat kesal. Tapi untungnya Tang San segera menenangkannya untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya ketua sekte lebah sedang memprovokasinya.
Terlebih lagi jika Yang Wudi memaksa masuk ke benteng sudah dipastikan dia akan langsung meninggoy. Setelah memprediksi segala serangan yang ditimbulkan oleh racun tersebut, Tang San menduga jika sekte lebah lah yang diam-diam meracuni camp pasukan Tiando. Pasalnya meskipun penjagaannya sangat ketat, namun sangat sulit untuk menyadari seekor lebah. Mengetahui jika pasukannya telah mengalami kerugian yang cukup besar, Tang San meminta seluruh pasukan Tang untuk berhenti mengejar dan memberikan tugas kepada mereka untuk mengevakuasi seluruh pasukan yang terluka dalam medan perang. Sementara itu, merasa tugasnya telah selesai, ketua sekte lebah juga segera menarik mundur seluruh pasukannya. Keesokan harinya, seluruh murid sekte Tang segera melakukan tugas mereka untuk mengevakuasi pasukan Tiando yang terluka. 再忍一忍，快到了，快到营地了。Setelah melakukan penelitian, Yang Wudi sangat yakin jika ini memang racun warna-warni, tapi Kekesan Wuhun telah melakukan perubahan besar dan meningkatkan area penyebarannya. Tapi di sisi lain membuat efeknya berkurang banyak, sehingga dia sangat yakin bisa membuat penawarnya. Terlebih lagi meskipun dirinya terluka, namun hanya luka luar. Berbeda dengan tombak ular yang pasti mengalami luka parah setelah menerima serangan dari tombak penghancur miliknya. Menyadari jika Kekesan Wuhun telah mengalami kerugian besar dalam perang sebelumnya, Tang San berniat mendiskusikan mengenai masalah Trisula Dewa Laut dengan Grandmaster. 主算，你的3叉戟， 我正想与您商量这件事。 Singkat cerita, dalam perjalanan menuju gerbang Jeling, Tang San menggunakan pelindung laut luas untuk menyembunyikan keberadaannya. Mengingat perkataan Grandmaster jika Bibi Dong pasti akan menyiapkan banyak jebakan di sekitar Trisula, Tang San memutuskan untuk lebih berhati-hati dan menghindari sinar cahaya dari pusat benteng. Di dalam benteng, beberapa prajurit terdengar sedang membicarakan kehebatan Tang San yang mampu menghancurkan benteng Jeling dengan tombak Trisula. Bahkan Bibi Dong saja tidak mampu untuk melawannya. Mendengarkan hal itu, Tang San beranggapan meskipun benteng Jeling terlihat ketat, namun pada dasarnya mereka terlihat lemah. Tapi siapa sangka ketika Tang San sudah mencapai jarak yang tepat untuk menggunakan kekuatan cakar naga dan 6 mantra sekte Tang untuk meraih Trisula, tiba-tiba... Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 229. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe.